Perhelatan turnamen pramusim sepak bola Indonesia bertajuk Piala Presiden memakan korban jiwa. Pada Jumat, 17 Juni 2022, dua supporter Persib Bandung dilaporkan meninggal dunia saat hendak menyaksikan pertandingan grup C antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tumpu mengatakan, korban meninggal akibat terinjak-injak saat berebut masuk stadion. Dua supporter Persib yang meninggal tersebut adalah Sofyan Yusuf dan Ahmad Solihin. Momen yang terjadi tersebut bukanlah yang pertama terjadi dalam dunia sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, banyak terjadi momen terburuk yang menyebabkan nyawa fans melayang. Berikut ini adalah 10 di antaranya yang merupakan bencana terburuk dalam sejarah sepak bola. Yang pertama, kerusuhan yang terjadi pada tanggal 24 Mei 1964 di Peru. Kerusuhan ini terjadi di Stadion Nasional setelah Argentina mengalahkan Peru dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade. Lebih dari 300 orang tewas dan 500 orang lainnya terluka dalam pertandingan tersebut. Dalam momen tersebut, kekacauan pecah ketika wasit menganulir gol Peru ketika waktu pertandingan 2 menit lagi akan berakhir. Kerusuhan kedua terjadi pada tanggal 23 Juni 1968 di Buenos Aires, Argentina. Ada 74 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya terluka setelah pertandingan River Plate versus Boca Junior. Stadion Monumental menjadi saksi dari tragedi kelam antara dua tim ini. Pendukung Boca Juniors terjebak tidak bisa keluar dari pintu 12 setelah laga berakhir. Dalam insiden di kandang River Plate tersebut, dari 74 yang tewas, 71 diantaranya disebutkan sebagai pendukung Boca Junior, dan 133 lainnya mengalami cedera parah. Publik sepak bola Argentina kemudian menyebutnya sebagai pintu neraka karena ribuan orang yang mendesak masuk ke dalam lorong tersebut tanpa menyadari bahwa yang sudah didorong tidak dapat membuka pintu. Kejadian yang ketiga terjadi pada tanggal 2 Januari 1971 di Stadion Ibrox Park di Glasgow, Skotlandia. Total ada 66 orang pendukung klub sepak bola tewas setelah pertandingan antara rival sekota Glasgow Celtic dengan Glasgow Rangers. Bencana itu terjadi karena pembatas hancur dan runtuh ketika ribuan penggemar berjalan keluar dari stadion. Dalam 90 menit jalannya pertandingan, Glasgow Celtic berhasil unggul atas tuan rumah melalui gol dari Jimmy Johnstone. Sejumlah supporter pun terlihat telah meninggalkan stadion. Namun, beberapa menit sebelum wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan, Colin Stein berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Glasgow Rangers. Ketika ribuan penonton berusaha meninggalkan stadion secara bergerombol melalui tangga nomor 13, seorang supporter terjatuh karena guncangan. Beberapa besi kemudian runtuh lantaran banyaknya kerumunan supporter yang akan menuruni tangga. Bencana tersebut pun menewaskan 66 orang supporter dan melukai ratusan orang lainnya. Korban yang meninggal juga termasuk anak-anak. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 20 Oktober 1982 di Moskow, Rusia. Pada tanggal 20 Oktober 1982 di Stadion Luzhniki, Rusia, terjadi peristiwa berdarah dalam laga antara tuan rumah Spartak Moskow melawan Haarlem dari Belanda. 66 orang tewas dan begitu banyak korban yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Peristiwa itu terjadi menjelang akhir pertandingan. Kala itu kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Spartak. Sebagian besar penonton sudah memilih untuk keluar stadion, tetapi untuk meninggalkan area stadion butuh waktu yang lama karena hanya satu memiliki akses pintu keluar masuk. Persoalan infrastruktur tersebutlah yang menjadi pemicu bencana. Ketika Sergei Shevtsov mencetak gol kedua Spartak menjelang akhir pertandingan, para penonton yang sedang berusaha keluar dari tribun mendadak antusias kembali untuk merayakan gol tersebut, sehingga terjadi bentrok antara penonton yang keluar dan yang ingin masuk kembali. Area di tribun sisi timur pun menjadi tempat kerumunan massa.
begitu banyak pendukung Spartak yang terinjak-injak dan sulit bernapas. Saat itu, suhu udara juga minus 10 derajat Celcius, apalagi saat itu Stadion Luzhniki belum memiliki atap sehingga angin gampang masuk, membuat tubuh menjadi terasa dingin. Tragedi yang kelima terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 di Brussels. Juventus dan Liverpool bertemu di final Piala Champions sebelum bernama Liga Champions. Itu terjadi pada musim 1984-1985 yang berlangsung di Stadion Heysel, Brussels, Belgia. Awalnya, sejumlah supporter Juventus dan Liverpool saling lempar di salah satu sudut stadion. Namun, sekitar 1 jam sebelum kick-off atau tepatnya pada pukul 7 malam waktu setempat, kedua kelompok tersebut sudah mulai bersih tegang. Padahal, tidak ada pembatas di antara mereka. Mayoritas dari 60.000 penonton yang memasuki stadion sudah dimabuk minum-minuman pada hari itu. Saksi mata menyatakan, fans Juventus lebih dahulu melempar batu ke arah bagian tempat duduk pendukung Liverpool. Tersengat, kubu Liverpool pun juga ikut melempar batu ke arah lawan. Rupanya kondisi kian memanas. Pendukung Liverpool yang memang unggul jumlah orang mengubah skenario dengan melakukan penyerangan dan merusak pagar pembatas. Padahal, pagar pembatas itu hanya berupa rantai berkawat. Kalah jumlah, pendukung Juventus berusaha mundur. Namun, mereka terhalang dengan tembok besar. Tembok stadion itu akhirnya runtuh akibat dorongan dan banyaknya jumlah orang di satu tempat. Akibatnya ada 39 korban meninggal. 32 orang merupakan pendukung dari Juventus dan 7 lainnya adalah pendukung netral yang terdiri dari 4 orang Belgia, 2 orang Prancis, dan 1 orang Irlandia Utara. Mereka terjatuh dan tertimpa reruntuhan material tembok. Tragedi ke-6 terjadi pada tanggal 12 Maret 1988 di Kathmandu, Nepal. Bencana terjadi saat Janakpur Sigaret bertemu Liberation Army dari Bangladesh di Stadion Dasarat Rangasala, Kathmandu, Nepal dalam ajang Tribhuvan Challenge Select. Setidaknya 93 orang dan lebih dari 100 orang lainnya cedera ketika para fans yang panik berusaha menyelamatkan diri dari badai es yang kerap melanda wilayah itu. Tragedi yang ke-7 terjadi pada tanggal 15 April 1989 di Sheffield, Inggris. Tercatat 96 orang tewas dan ratusan terluka di Stadion Hillsborough yang penuh sesak. Hillsborough bisa dibilang sebagai tragedi sepak bola paling parah di negeri Ratu Elizabeth. Insiden itu pecah pada babak semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest pada tanggal 15 April 1989. Saat itu, supporter yang sudah berbondong-bondong datang ke Hillsborough Stadium untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak untuk menjejali stadion yang kini berkapasitas 39.000 orang tersebut. Hasilnya, banyak supporter yang berdesak-desakan di tribun penonton. Hal tersebut membuat beberapa supporter yang terlanjur berada di dalam terjebak bersama supporter lainnya dan tidak bisa kemana-mana. Saat laga baru berjalan beberapa menit, wasit sudah harus menghentikan pertandingan pada pukul 15.06 akibat penonton memasuki lapangan. Tragedi yang ke-8 terjadi pada tanggal 16 Oktober 1996 di Guatemala City. Lebih dari 80 supporter tewas terinjak-injak dalam kerusuhan di laga kualifikasi Piala Dunia antara Guatemala versus Costa Rica di Guatemala City. Tragedi ini disebabkan banyaknya pemalsuan tiket yang membuat stadion dihadiri penonton yang melebihi kapasitas. Pada tragedi tersebut, sekitar 84 orang tewas dan 147 orang lainnya terluka. Tragedi ke-9 terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2001 di Stadion Akara Sport, Ghana. Sekitar 126 penggemar sepak bola meninggal. Kejadian ini bermula dari pertandingan derby Liga Utama Ghana antara tuan rumah Heart of Oak menjamu Asante Kotoko. Saat pertandingan memasuki menit ke-85, dengan kemenangan Heart of Oak dengan skor 2-1, pendukung Asante Kotoko mulai terlihat frustasi. Mereka mulai merobek kursi dari tribun dan melemparnya ke dalam lapangan.
Tragedi ke-10 terjadi pada tanggal 1 Februari tahun 2012 di Port Said, Mesir. Kerusuhan yang terjadi usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan klub tuan rumah Al-Masri. Total 74 orang tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka setelah pertandingan antara Al-Masri dan Al-Ahli. Sejumlah saksi mata menuturkan suasana tegang sudah terasa di sepanjang pertandingan. Apalagi pendukung Al-Ahli membentangkan spanduk yang menghina pendukung tuan rumah. Tak lama setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, pendukung Al-Masri masuk ke lapangan dan menyerang para pemain Al-Ahli. Sejumlah kecil pasukan keamanan berusaha mencegah amuk ribuan penonton itu, namun mereka tak kuasa membendung massa yang membludak. Aparat keamanan menyatakan korban tewas kebanyakan akibat gegar otak, luka tusuk, dan terinjak-injak.